kencang. Oke, jadi saya pakai hotspot sendiri. Dan sekarang kita masuk ke topik kita, oke? Saya bahas sekilas tentang minggu lalu. Kita tidak masuk, benar ya? Kita tidak masuk, jadi tinggal kelas 8C aja yang belum ada tugasnya. Oke, tugasnya mudah. Oke, tugasnya mudah itu tentang si sistem operasi. Oke, boleh dicatat ya atau diapain. Ini dikumpul nanti tanggal 15 minggu depan. Tugasnya mudah. Lihat, tugasnya hanya ini aja. Oke, boleh bertanya ya. Tugasnya itu hanya ada 2 soal. Yang pertama, oke. Nah, kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi. Nah, jelaskan kelebihan dan kekurangan si Android. Kemudian jelaskan kelebihan dan kekurangannya si iOS. Oke, atau si iPhone. Nah, kedua, soal nomor 2. Jelaskan pendapat pribadi mengapa memilih Android atau kenapa memilih iOS atau iPhone. Nah, itu adalah tugasnya. Dari tugasnya ini ada yang mau ditanyain tidak? Ayo, Permisi, coba. Sir sudah pernah mengirimkan tugas ini. Oke, saya udah pernah tapi sebelum udah ada yang ngumpul belum? Saya rasa ini masih belum. Saya lihat di kelas 8C masih belum ada nih yang ngumpul tugasnya atau gimana nih? Saya udah ngumpul, Sir. Oh iya, udah ya? Saya juga sudah. Oke, berarti udah semua. Berarti kok saya nggak apa ya? Tadi dari semalam juga sudah lihat masih belum ada apa nih? Oke, sebentar ya. Sir, saya juga sudah kumpul, Sir. Oh iya, ini 8C udah kumpul ya? Benar, 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 benar. 11 orang. Oke, berarti kemarin masih belum saya lihat ya. 29 April. Oke, sorry. Kalau tidak ada, berarti semua tugasnya udah, berarti tinggal kelas 8C yang belum submit saya. Oke, sorry, sorry, sorry. Oke, bentar, ini saya hapus dulu nih tugas kelasnya di topiknya nih. Oke, wait, aduh. Responding. Oke, kalau kayak gitu kita lanjut topik kita. Topik kita itu tentang, oke, jadi selesai kalau misalnya, oke. Ini berarti tugasnya itu udah selesai. Bisa hapus saja ya, tadi saya udah buat tinggal kirim nih. Berarti untuk masalah tugasnya nggak ada masalah ya, udah pada paham semua. Dan ini saya close dulu. Oke, nah topik kita itu hari ini untuk ke depannya sampai di semester, ujian semester. Oke, kita itu topiknya tentang Microsoft Excel. Oke, nah saya juga udah ngomong sama kelas 8A, 8A dan 8B. Katanya topiknya hanya setengah atau sedikit saja, benar ya? Tidak sampai tuntas. Oke. Nah, jadi topik kita itu si Microsoft Excel. Nah, jadi sebentar saya buka dulu. Ini jaringan saya juga bermasalah dan internet laptopnya juga lagi nge-lag. Saya nggak tahu kenapa ini bisa nge-lag. Oke, sebentar ya. Ini saya stop share dulu. Oke, wait. Saya matiin kamera dulu ya. Terus dulu ya. Oke. Nah, topik kita itu adalah tentang si Excel. Oke, sebelum kita masuk ke topik, nih, saya buat dulu yang kosongnya. Oke, saya buat yang kosongnya. Udah pada nampak semua kan? Yang saya apain, kemudian Sir. kita bahas dari rumusnya dahulu. Oke, di sini saya buat adalah, kita belajarnya itu tentang rumus Excel ya. Ini saya buat itu adalah rumus Excel lengkap. Oke. Oke. Sorry, laptop saya ini lagi nge-lag nih.
Nah, yang pertama, kalau katanya udah pernah belajar, apa aja rumus yang udah pernah dipakai? Ini di Google Sheet sama di Microsoft Excel ini sama aja nih, kurang lebih. Ayo, yang pertama, yang paling sering dipakai. Di sini saya harap di sini dari 13 orang semuanya saling ngomong ya. Oke, yang pertama itu adalah sum, benar ya? Yang paling sering itu dipakai adalah si sum-nya. Maka di sini saya buat itu adalah, bentar, sini saya buat itu adalah rumus. Rumus, kemudian di sini adalah si fungsinya. Oke, nah di sini sum. Kemudian fungsinya apa nih? Ayo. Oke, kita bahas dulu sedikit-sedikit dulu nih. Yang katanya udah pernah belajar. Jadi di sini saya mau bertanya. Fungsinya sum adalah menjumlahkan data. Oke, benar ya. Di sini kalau bisa aktifin kamera sama mikrofonnya aja ya. Jadi biar saya bisa mendengar juga suaranya. Biar sekalian saya jadi lebih kenal sama kalian. Oke, penjumlahan. Lebih tepatnya adalah penjumlahan data. Nah, kemudian itu ada si average. Atau boleh nih sambil dicek juga di apa? Di Google nih. Average, apa nih biasanya average? Cuma rata-rata dari suatu data. Mencari nilai rata-rata suatu data. Ini ya. Nah, kemudian di sini yang biasa kita pakai itu adalah N. N apa gunanya? Ada yang tahu? Tahu ini saya buat dulu nih. Kita belajar dulu N. Kemudian apa ya? Saya juga apa? Or, single if, multi if, kemudian areas. Lookup. Ini pernah belajar belum? Lookup. Sudah pernah? Nih, saya tanya satu-satu orangnya nanti di sini, sama juga seperti di kelas 8A, 8B. Jadi makanya saya bilang, coba diaktifin mikrofonnya nih. Stay on, yes, oh iya ya. Kemudian, hit. Nah, inilah yang biasa yang kita pakai itu ada 21 jenis rumus yang ada di Excel. Oke. Nah, kita bahas dari N. Apa itu N? Ayo, satu orang. N. Itu rumusnya apa? Fungsinya apa nih? Ada yang tahu tidak? Kalau N itu apa? Ayo, jangan pada diam-diam aja nih. Katanya udah pernah belajar. N itu apa? Ada yang tahu? Ayo coba cari di Google. Nah, ini saya catat namanya ya, yang paling sering aktif nanti buat tambah nilai nih. Sini banyak juga yang nggak aktifin kamera ini. Yang katanya udah pernah belajar, masa nggak tahu apa-apa kayak gini. Ini N, kalau saya buat mencari nilai dengan pengecualian. Nah, ada yang tahu tidak maksudnya N itu apa dengan pengecualian? Nah, kalau dengan pengecualian itu maksudnya adalah ini kalau bisa sebuat ini true. Oke. Di sini sebut ini dengan pengecualian adalah true and false. Oke. Nah, kalau not apa nih? Mengganti yang benar menjadi salah atau salah menjadi benar. Oke. Kalau not mencari nilai dengan pengecualian juga. Oke, ini salah. Aduh. Oke, ini salah. Ini dengan bukan dengan pengecualian tapi dengan perbandingan. Oke, dengan perbandingan. Perbandingan. Dan ini adalah mencari nilai. Oke, sorry. Laptop saya beneran nge-lag nih.
jadi apa nih? Nggak bisa apa? Nah, ini baru pengecualian. Nah, kalau OR gimana? Mencari nilai dengan apa? Dengan perbandingan. Ini boleh dicatat, nanti ini bisa jadi soal ujiannya, oke? Nah, ini single if, mencari nilai dengan kondisi apa? Ayo dong, ini 14 orang, ini masa nggak ada suaranya nih. Single if apa, multi if apa, area, lookup apa nih? Single if, mencari nilai dengan kondisi benar atau salah. Oke. Kemudian multi if, mencari nilai dengan kondisi benar atau salah, tetapi dengan banyak perbandingan. Dengan banyak perbandingan. Nah, ini maksudnya apa antara single if dengan multi if itu adalah dia hanya dari dua kata saja atau antara dua bagian saja, sedangkan multi if ini banyak, oke? Ya, dengan banyak perbandingan dan itu secara mudah dimengerti. Nah, kalau Aries itu adalah menampilkan jumlah area. Nah, di sini baru kita bisa isi range atau selnya. Kemudian choose. Oke, di sini kelupaan 1. Oke, sini sebut choose. Kalau choose itu adalah menampilkan hasil pilihan berdasarkan nilai nomor indeks. Ini saya harap bisa juga dicatat ya. Ini saya yang bacain aja. Kemudian nanti kita gini. Kita akan belajar bagaimana cara menggunakan ini semua. Tapi saya tidak nanya seperti yang dipelajarin di awal ya. Saya harap semuanya mudah dimengerti dan kita lanjut dulu di bagian sininya. Oke. Lookup, ini apa nih? Ada yang tahu tidak? Mencari nilai data dari datar. Nah, kalau ini dia kalau lookup itu adalah yang tegak. Nah, saya mau bertanya, yang mendatar gimana? Yang tegak itu bagaimana? Ada yang tahu tidak? Sini ada 15 orang, tapi suaranya tidak ada terdengar sama sekali nih. Saya heran nih, yang lagi ngapain nih sekarang ini 15 orang ini? Ayo, ini kita bentar lagi mau ujian. Kalau match itu apa? Saya nggak mau di sini ngasih tahu sesuatu, tapi tidak ada apanya nih. Nggak paham semua Oke, yang nggak paham gimana nih? Saya di sini ada kasih 21 rumus. Oke. Kemudian fungsinya apa? Oke. Nah, dari belum pernah dengar. Oke, belum pernah dengarnya di bagian mana? Kalau sum, average, and sampai di lookup saya rasa udah ya. Con if, con A juga udah ini. Pernah dengar tidak? Frederick, gimana? Udah pernah dengar? Memang perkara COVID ini kita jadi tidak bisa praktek nih ya. Jadi nanti sini saya buka sebentar. Kita belajarnya itu bukan belajar seperti di awal lagi. Oke, ini saya stop share dulu ya. Saya mau tunjukin. Kita ini belajarnya itu adalah tentang begini nanti. Yang lebih wow, tapi tidak terlalu sulit. Sebentar ya, ini saya buka dulu. Sebentar, ini kan tinggal kita cari saja sebenarnya di Google ini. Ini
Waduh. Wah, laptop saya beneran bermasalah nih, not responding dia. Oke. Bentar. Saya udah buka. Nah, kita pembelajaran kita itu cuma segini. Saya nggak menjelasin lagi gimana. Nah, kita seharusnya lebih banyak ke praktek. Oke, kita belajar dulu sebelum kita masuk ke sini. Bagaimana cara mengisi chargernya, bagaimana begini nih. Oke, ini hal yang mudah. Nah, makanya sebelum kita masuk ke sini, saya mau jelasin dulu bagian rumusnya apa, fungsinya apa. Oke? Sampai situ, paham tidak yang saya maksud? Paham ya? Oke. Jadi kan tidak mungkin kita langsung masuk ke topik seperti begini banyaknya nih. Ini saya udah coba isi, seperti begini banyaknya, tapi kita tidak mengerti kita memakai rumus apa dan bagaimana nih. Ini rata-rata udah saya isi, ini semuanya memakai rumus, if, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita cuma belajar teori terus, itu sama aja bohong ya. Apalagi saya ngajarin itu adalah komputer. Nih, oke. Oke. Kalau begitu, kita lanjut. Oke, udah pada mengerti ya? Nah, kalau match, apa arti match? Saya jelasin dulu rumusnya semua, tapi mungkin waktu di tugas kita itu atau di latihan kita nanti di minggu depan, jadi semuanya udah mulai paham, mengerti. Oke. Kalau di match ini apa ini artinya? Coba dicari Google. Atau coba dibuat di Google rumus Excel lengkap. Nah, di situ ada penjelasannya semua. Makanya sebuat adalah menampilkan posisi suatu alamat sel yang ditetapkan. Oke, nah if menghitung jumlah sel dalam suatu range. Kalau ada sesalah tipe tulis bilang ya dengan kriteria tertentu. Nah, kalau di sini saya mau bertanya nih, satu orang, kon A itu apa? Ayo, saya capek nulisnya nih. Ada beberapa lagi tinggal. Fungsi kon A apa? Ayo dong, masa tidak ada yang tahu? Ini D, memberi nilai hari. Memberi nilai bulan. Oke, kalau ini memberi nilai tahun. Memberi nilai tanggal. Lower, proper. Oke. Sudah berapa nih? Date, proper. Proper apa ya? Oh, proper. Di sini proper mengubah karakter awal teks menjadi huruf besar. Oke, setelah itu upper sama lower. Upper, mengubah huruf teks. Oke, nah setelah kita masuk ke sini, saya sudah menjelaskan ini, sudah membuat pengertiannya. Kemudian kita masuk ke bagian, nah kita masuk ke bagian sheet ketiga. Nah inilah yang kami pelajarin di kelas 8A sama 8B. Oke, nah di sini udah saya punya datanya. Oke, waduh, sorry laptopnya nge-lag. Larinya ke Google. Oke, ini udah pada nampak semua belum? Ayo, satu orang dulu coba menjawab nih. Nampak, Sir? Nampak ya? Nah, kita pelajarin dulu satu-satu sebelum masuk ke bagian latihan yang tadi saya tunjukin. Nah, di sini saya punya ada nama A sampai J.
Kalau di sini kita itu sekitar ada 10 orang, benar ya? Di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini sehapus, ini kita memakai rumus yang katanya sudah pernah dipelajari. Nah, kalau kita menghitung sum, bagaimana rumusnya? Ayo satu orang. Kasih tahu sama Se. Saya nggak mau di sini cuma diam-diam aja nih. Kita di sini saya ngajarin sekalian praktek, tapi saya harap semuanya paham. Kalau menghitung sum bagaimana? Ini sama seperti di Google Sheet. Ayo bagaimana? Yang pertama bagaimana? Apa yang Sama dibuat? dengan Ayo satu sama orang. dengan sum, Sama dengan sum, sum kemudian mana? buka kurung, Hah? C5, Oke, C5 benar ya. C5 saya bisa klik ini. Terus, nah C5 kemudian bagi sampai D9 nih, D5 ya. Di sini kita boleh pakai D5 tulis begini, atau kita bisa menariknya seperti begini. Oke, nah seperti begini. Kemudian, nih, enter. Maka hasilnya 178, benar ya? Nah, kalau kita hitung 88 tambah 12 adalah 100, tambah 78 adalah 178. Nah, kalau di sini saya tidak pakai rumus sum, tapi kalau misalnya saya pakai rumus adalah sama dengan C5, oke, salah, C6 ditambah C6 ditambah E6. Apakah bisa? Ayo, gimana jawabannya? Oke, ayo satu orang. Gimana jawabannya nih? Ini saya tidak memakai rumus sum, tapi memakai dengan tambah-tambah saja. Ada yang tahu jawabannya? Apakah bisa atau tidak? Sebelum saya enter. Oke, kita belajar dulu nih sedikit sekilas. bisa. Bisa ya? Nah, di Bisa, sini Sir. saya enter. Maka hasilnya juga 286. Oke, sengaja ini pelan-pelan aja. Nah, oke. Tahu tidak apa perbandingan antara si sum sama dengan tambah-tambah seperti begini? Apa yang bisa kita simpulkan dari yang kita lihat? Kalau sum itu lebih simpel. Oke, sum lebih simpel. Nah, benar ya. Sum lebih simpel, tetapi maksudnya adalah penjumlahannya bisa lebih banyak. Oke, penjumlahannya kenapa bisa lebih banyak? Kalau misalnya kita lihat nih ya, ini hasilnya rumusnya di atas. Ini rumusnya ya. Nah, tapi, oke, sorry. Oke, rumusnya di atas ya, nih. Nah, kalau kita memakai sum, kita cukup memakai tanda bagi saja. Perhatikan ya, ini cuma memakai tanda baginya saja. Itu maksudnya adalah kita ambil datanya itu dari sini sampai ke sini. Oke, jadi kalau misalnya datanya kita dari C5, kita sampai di I5, kita tinggal buat bagi sampai I5. Seperti begitu, paham ya? Nah, maksud saya itu adalah sum itu adalah untuk penjumlahan yang lebih banyak. Oke, kalau misalnya kita memakai si yang tambah-tambah, itu boleh juga. Tetapi ya ini lebih repot. Kalau misalnya tadi datanya ada banyak, kita harus wajib memakai tambah, contohnya F6 tambah segini, begitu. Maka kita akan lebih rumit atau lebih capek mengerjain, benar ya? Nah, saya kasih contoh seperti begitu aja di antara keduanya. Nah, kemudian di sini saya hapus. Kalau misalnya kita memakai rumus, seperti kita memakai sum, apakah kita boleh menariknya untuk jawabannya, apakah hasilnya akan sama atau bagaimana nih? Ayo. Ini, di sini saya pakai rumus, benar ya? Di bagian soal nomor 1, sum penjumlahan, hasilnya 178. Tetapi dari nomor 2 sampai nomor 10, saya nggak pakai rumus. Saya tinggal tarik dari sini ke sini. Apakah bisa atau tidak? Bisa. Bisa ya. Nah benar, Felicia benar, jawabannya adalah bisa. Oke. Bisa nah benar. Hasilnya kenapa bisa? Karena kita di atasnya sudah memakai rumus.
Tetapi kalau misalnya di sini kita memakai contohnya nih, saya hapus dulu nih ya. Saya hapus lagi di sini. Kalau misalnya ini kita hitung dengan datanya yang sedikit ini aja, kita tahu kalau hasilnya 178. Oke? Nah, kalau di sini kita enter, kita buat sampai ke bawah, hasilnya bagaimana? Berapa? Ada yang tahu? Eh, Gimana? Hasilnya berapa? hasilnya salah. Nanti Nah, Nisa mengetik, tidak memakai rumus. Kalau setarik bagaimana? Apa hasilnya? 178 juga, Sir. Oke, benar ya. Hasilnya adalah 178 semua. Karena apa? Karena tadi pertama kita tidak memakai rumus. Maka dari kedua sampai ke 10, dia akan mengcopy jawabannya. Seperti begitu. Sedangkan kalau misalnya wait ya nih. Kalau misalnya ini, dia akan meniru dari rumusnya si yang pertama. Seperti begitu ya. Oke. Sampai di sum. Paham tidak yang saya maksud? Paham ya? Masih muda ya. Jadi semua ini tadi ini tunjukin ini yang pertama itu, oke. Ini adalah maksud bagian-bagiannya, ibaratkan sum itu adalah penjumlahan data, average adalah mencari nilai rata-rata suatu data. Nah, kita masuk ke bagian si average, mencari nilai rata-rata suatu data. Nah, rumus average bagaimana? Sama dengan average buka kurung. Ini sebentar ya. Sini saya buat dulu, tadi saya hapus. Nah, oke, di sini average bagaimana? Felicia? Sama dengan average. Oke. Average. Kemudian, C5 tanda bagi. oke, benar ya. C5 dibagi dengan D5 dibagi juga E5. Oke, seperti begitu ya. Nah, jadi kita tinggal hanya menariknya saja. Oke, kita tinggal klik satu, kemudian kita tahan sampai di nilai praktek. Oke. Kemudian jangan lupa ditutup kurungkan, kemudian center. Nah, hasilnya adalah dengan 59,333. Nah, seperti begitu. Oke, nah, kenapa dengan tidak dibagi saja di sum penjumlahannya aja? Ada yang tahu tidak? Maksud saya gimana? Kenapa? Ini kita kan udah menghitung kan? Nilai UH tambah nilai UTS tambah nilai praktek. Hasil nilainya adalah si 178. Tetapi kenapa kita tidak memakai rata-ratanya langsung dibagi si 178 aja? Ada yang tahu kenapa? Ayo, kita ngapain kita mentarik-tarik kayak gini, sedangkan di sini ada hasilnya. Oke, di sini ada hasilnya, tapi kita main tarik-tarik begini untuk mendapatkan jawabannya. Ada yang tahu? Yuk, ada yang tahu tidak? Ini kita cuma belajar 3 aja nih. Sum, average, and. Ada yang tahu kenapa? Menjawabnya dari C5 sampai E5. Tarik dari sini sampai sini. Kenapa enggak langsung membaginya di sini? Kenapa enggak sambil rata-ratanya dari si 178? Ayo, kasih jawabannya buat nalar pikirannya bagaimana nih. Ayo, satu orang. Ada 15 orang nih. Mana semua ini? Saya ngajarinnya selambat mungkin, tapi biar semuanya pada mengerti. Oke, karena lebih gampang menggunakan rumus. Nah, kalau JSON menggunakan rumus, ini kita juga menggunakan rumus JSON. Lihat. Sama dengan average C5 sampai E5. Maksud saya tadi, kalau misalnya di dalam buka kurung ini, saya cuma buat sehapus, kemudian saya buat cuma begini. Bisa tidak? Nah, ini center. Kenapa hasilnya 178 juga? Padahal saya memakai rumus. Nah, bagaimana nalar pikiran kita seharusnya? Ayo, gimana? Oke, saya jelasin. Kalau tidak ada. Kenapa di sini yang namanya? Oke, kenapa Felicia? Ayo, kasih jawaban Felicia. Mungkin kalau yang 178 jadi apa-apa karena dia hanya ada satu nilainya aja. Nah, benar ya, Felicia benar. Itu adalah jawabannya yang paling benar.
Oke, kenapa hasilnya tetap 178? Yang namanya hasilnya rata-rata itu adalah nilai keseluruhan, kemudian dibagi dari hasilnya ini. Oke, di sini kan ada 3 nilai, maka 178 dibagi 3. Maka hasilnya adalah tadi 59,333. Seperti begitu. Kalau kita langsung menghitungnya di sini, dia tidak ada rata-ratanya karena langsung dibagi 1 saja. Oke, paham ya? Jadi di sini komputer Excel ini kita belajar juga sekalian matematikanya. Oke, di sini memang belajar tentang teknologi, tapi setidaknya kita harus tahu tentang cara menghitungnya. Nah, seperti begitu ya. Jadi di sini saya pakai tadi ini saya hapus, kemudian dari gini. Oke. Hasilnya 178, kemudian dibagi 3. Di sini saya enter. Jawabannya adalah 59,33. Di sini saya tinggal tarik saja. Oke, maka hasilnya seperti begini. Nah, kalau kita menghitung N, bagaimana rumusnya? Ayo, ada yang tahu tidak rumusnya bagaimana? Atau saya baca dulu. Rumus N pada Excel ini memiliki fungsi utama untuk menghasilkan nilai true. Nah, kalau true itu adalah artinya benar. Jika semua argumen yang dimasukkan adalah benar nilainya, dan false apabila semua salah satu dari argumen bernilai salah. Nah, Bayo, bagaimana cara memasukkan rumusnya? Satu orang. Rumus N belum pernah belajar Oke, rumus N belum pernah belajar. Nah, oke, berarti di sini sebenarnya kita belajar Excel lagi karena di sini masih belum pernah belajar. Oke, kalau di sini cara untuk memasukkan rumus N itu gampang saja. Sama juga harus N, kemudian buka kurung. Oke, buka kurung. Saya buat adalah 88. Oke, C5 lebih besar dari si D5 sama dengan tutup kurung. Apa hasilnya? Benar tidak? C5 lebih besar dari D5. Ayo. Benar ya? Maka hasil yang keluar itu adalah true. Hasilnya adalah true artinya benar. Nah, maka hasilnya akan adalah true. Nah, kalau misalnya 89 sama juga nih, N buka kurung 89 lebih besar dari wait. N lebih besar C6 lebih besar dari D6. Apa hasilnya? Jawabannya False. false ya, benar ya. Nah, hasilnya adalah si false. Maka beginilah adalah jawabannya. Oke. Nah, segitu mudahnya. Ada yang mau ditanyain tidak tentang topik kita hari ini? Kita bahas sum, kita bahas average, kita bahas N, hasil. Oke, mudah pelajarannya. Oke, kalau misalnya di sini saya ganti, lihat nih. Nilai ujian hariannya 99, nilai UTS-nya 99. Hasilnya itu adalah false. Kenapa? Karena hasil nilainya itu adalah sama. Sama-sama nilai 99. Maka jawabannya adalah false. Nih ya, apa yang diseblok nih. Oke. Maka hasilnya adalah si false. Seperti begitu. Oke, karena nilainya sama. Oke, jadi pun kalau misalnya datanya ini kita salah memasukkan, kita ganti pun sini 76 saya ganti di sini jadi 90, maka di sini juga akan berubah dari true menjadi false. Lihat ya. Ini ya, apa ini? Oke. Dari true menjadi false. True, false. Lihat ya, dan nampak semua ya. Nah, itulah enaknya kita menggunakan si Excel. Ketika kita sudah tahu rumus-rumusnya. Oke, waktu kemarin pembelajaran di Google Sheet, Google Spreadsheet sama Sayono. Ada murid saya lihat, kan saya memeriksa jawabannya. Dia langsung membuat, di sini contohnya dia true, langsung ditulisnya true tanpa padahal saya tahu rumusnya bagaimana. Apa maksud saya? Dia langsung mengetiknya saja, true, begitu saja. Oke, tentang ini. Semua udah pada mengerti ya? Satu kita tinggal 1 menit lagi, 1 menit kurang lebih. Oke? Ada yang mau ditanyain tentang ini dan tugasnya? Tugasnya masih banyak nih yang belum kumpul nih. Masih 12 orang aja. Ada yang mau ditanya tidak? Tentang pembelajaran kita hari ini? Nggak ada, Sir. Nggak ada ya? Semua saya harap mudah mengerti, jadi saya nanti buat ujiannya itu tentang ini juga.
Oke. Nah, kalau tidak ada, saya tutup sampai jumpa di 2 minggu lagi. Oke, minggu depan kita libur. Oke, udah pada tahu ya, minggu depan kita libur. Jadi saya harap belajar yang giat, kita akan ujian di bulan 6. Tidak terasa sekitar sebulan lagi. Oke? Sampai di sini tugasnya. Ada yang mau ditanya?